Shalom Alaikum. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberi bagi kami kesempatan hari ini untuk kembali mendengarkan akan firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami mohon doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, khotbah pada hari ini di bawah tema perjamuan terakhir. Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelum Tuhan kita Yesus mati disalibkan, Tuhan tahu akan kejadian yang kelak menimpa dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ia menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan suatu perjamuan Paskah yang terakhir bersamanya sebelum ia wafat
di rumah salah seorang sahabatnya yang tidak terkenal, namun dia selalu siap untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus kapan saja diperlukan. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-18 tentang hal itu. Hal yang bisa kita renungkan dan terima hikmat Tuhan melalui bacaan Alkitab dari Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29 ini, diantaranya adalah ada 4 hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama yaitu meski tak terkenal tetapi nyata mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Menjelang perjamuan yang terakhir sebelum Tuhan wafat, ia menyebutkan salah seorang sahabat yang tidak diperkenalkan namanya. Namanya hanya disebut si Anu, dan si Anu ini jelas bukan nama. Terjemahan Alkitab, terjemahan sederhana Indonesia, memakai istilah sahabat kita yang di Yerusalem untuk kalimat dalam terjemahan bahasa Indonesia yang bagus, yaitu pergilah ke kota kepada si Anu. Dalam hal ini kita belajar bahwa kita tidak perlu disebut-sebut nama kita supaya menjadi populer atau terkenal sebagai pelayan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur saat Tuhan memberikan atau berkenan memberi kesempatan kepada kita terlibat dalam pekerjaannya, walau tidak disebut nama kita atau kita tidak diperkenalkan nama kita kepada publik atau kepada umum. Tetapi meskipun nama tak disebut dan tak populer, ia disebut atau diakui oleh Tuhan Yesus sebagai sahabatnya, dan selalu siap kapan saja Tuhan membutuhkan untuk membantu sebagai fasilitator atau penyedia sarana tanpa bersungut-sungut. Sebagai peran tak dikenal, tetapi ia nyata dalam kerjanya dan sungguh-sungguh untuk terus membantu Tuhan atau memberikan dirinya turut terlibat dalam mendukung pelayanan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua yang akan kita bersama-sama dengarkan dan kita bahas yaitu murid-murid selalu siap. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus selalu siap sedia melakukan perintahnya seperti yang terjadi pada para murid pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menginginkan mereka mempersiapkan perayaan Paskah itu. Kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini, kita juga patut menyatakan diri sebagai murid-murid yang siap sedia, taat kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai kelanjutannya, taat kita harus dalam kesetiaan sampai akhir hidup kita. Mungkin saat itu Bapak Ibu, Yudas juga yang turut taat melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mempersiapkan Paskah. Tetapi hati Yudas sudah dipenuhi strategi mencari kesempatan untuk bisa menyerahkan gurunya. Ayat 16. Ia ingin mencari kesempatan untuk bisa menyerahkan gurunya hanya demi 30 keping uang perak kepada para pemuka agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala, sebagaimana ditulis dalam ayat yang ke-14. Sebelum perjamuan Paskah, ia sudah berunding dengan para imam-imam kepala untuk mendapatkan bayaran demi keinginannya, yang mana mereka menyetujui dengan 30 keping uang perak. Dan sesudah Paskah, bagaimana Yudas yang pada akhirnya pergi keluar untuk mendapatkan uang perak itu, di mana pada akhirnya ia pergi menjumpai Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan ia berpura-pura menjumpai Tuhan Yesus, menyalam, mencium,
yang itu semua merupakan isyarat untuk memberitahu bahwa yang dicium oleh Yudas itu adalah gurunya yang akan dijualnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pelajaran bagi kita ialah taatlah selalu kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan jangan berpura-pura melakukan pelayanan kalau hati kita masih berupaya untuk mencari kepenuhan kepentingan sendiri seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Sang Guru yang Maha Tahu. Tuhan Yesus dalam acara makan bersama itu membukakan suatu hal yang akan terjadi dilakukan oleh salah satu dari mereka. Kata Tuhan Yesus, salah satu dari antara kalian akan menjual aku kepada musuh-musuhku. Ayat 21 dan ayat 23 dinyatakan seperti itu. Dari hal yang Tuhan Yesus nyatakan dan katakan bahwa akan ada di antara kamu yang akan menjual aku, ini menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mau membuka mata pikiran para muridnya dan juga kita, bahwa jika Tuhan mau menghindari segala penderitaan sebelum terjadi, Ia bisa. Sebab Ia tahu sebelum sesuatu terjadi, sebelum orang datang kepadanya untuk menangkap, kalau Ia mau, Ia bisa menghindar dan menjauh dan pergi, mengungsi atau menghilang dan sebagainya. Tetapi Ia sadar bahwa Ia harus menjalani semua penderitaan itu untuk menggenapi rencana Bapanya dalam hal menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu, kita perhatikan ayat 24. Anak manusia memang akan pergi, maksudnya adalah menjalani penderitaan hingga mati, supaya melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang tergenapi, hati Bapa dipuaskan dan membuka jalan perdamaian dan pembenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelajaran yang keempat atau yang terakhir yang akan kita terima, kita perhatikan bersama-sama adalah perjamuan terakhir yang kita kenal sekarang ini dengan perjamuan kudus, telah ditetapkan Tuhan sebagai peringatan bagi Dia yang telah mengorbankan hidupnya karena kasihnya kepada umat manusia. Roti dan anggur menjadi lambang atas tubuh dan darahnya yang menjadi meterai perjanjian baru. Jadi turut makan dan minum dari cawan yang berisi anggur berarti seseorang mengumumkan dan menerima keuntungan dari korban kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa membaca hal itu dari ayat 1 Korintus pasal 11. Cek semua.